Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, dan tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Di sini saya akan mengambil judul ceramah Haram Membiarkan Palestina Tanpa Pembelaan Kita. Kembali kita menyaksikan keberanian para pemuda muslim, khususnya Hamas, dalam berjihad melawan kaum Yahudi penjajah di Palestina. Sejak hari pertama serangan Hamas, tidak kurang dari 5.000 roket ditembakkan dari Gaza ke arah kaum Yahudi, penjajah yang telah lama merampas tanah Palestina. Tentu saja, serangan Hamas secara mendadak ini banyak memakan korban di pihak Yahudi. Ratusan Yahudi, khususnya para tentara mereka, terbunuh, ratusan lainnya terluka. Namun demikian, seperti biasa, pembalasan kaum Yahudi penjajah jauh lebih besar dan lebih brutal. Mereka membabi buta menyerang warga Palestina. Sebuah sumber koran lokal menyebutkan serangan brutal Yahudi penjajah tersebut telah menewaskan 770 warga Palestina, termasuk 140 anak-anak dan 120 wanita. Kemungkinan besar jumlah korban dari pihak Palestina akan terus bertambah, apalagi dikabarkan bahwa Amerika Serikat telah mengirim bantuan militer untuk membantu kaum Yahudi penjajah dalam rangka menumpas perlawanan kaum Muslim Palestina. Di sisi lain, seperti biasa, tak ada sama sekali bantuan militer dari negara-negara Arab dan Islam untuk membantu kaum Muslim Palestina dalam melawan kaum Yahudi penjajah. Seperti biasa pula, para penguasa Arab dan Islam memilih menjadi pengecut. Mereka hanya berani mengecam, paling banter mereka hanya menyerukan agar kedua pihak saling menghentikan serangan. Pada saat yang sama, ratusan ribu bahkan jutaan tentara mereka tetap biarkan menganggur di barak-barak mereka. Palestina adalah bagian dari negeri Syam. Syam tak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Syam adalah negeri yang terdiri dari Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina, termasuk yang diduduki Israel saat ini. Rasulullah SAW memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Syam juga adalah negeri para nabi. Rasulullah pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam, tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam dan satu dari 3 masjid yang Rasulullah rekomendasikan untuk dikunjungi. Beliau bersabda, tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja kecuali ketiga masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Haram di Mekah, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fakta lainnya, Palestina adalah tanah air kaum muslim dan telah berabad-abad menjadi bagian dari wilayah Islam. Kaum muslim pun terikat dengan Palestina serta Yerusalem karena 2 alasan. Pertama, wilayah Yerusalem telah menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah Kharaj sejak era kekhilafan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada tahun 637 Masehi, setelah peperangan yang berkecamuk selama berbulan-bulan, akhirnya Uskup Yerusalem Sophoronius menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu secara langsung. Kedua, kaum muslim terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka.
Khilafah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Perjanjian Khalifah Umar dengan kaum Nasrani Yerusalem ini mengikat kaum Muslim hari ini bahkan hingga akhir zaman. Dengan alasan inilah, haram hukumnya mengakui keberadaan negara Yahudi penjajah di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan kaum Yahudi penjajah di tanah kaum Muslim. Haram kita membiarkan kaum Muslim Palestina menderita tanpa pembelaan kita. Haram pula kita membiarkan Palestina tetap dikuasai kaum Yahudi penjajah. Sebabnya, jika kita hanya diam, berarti kita telah berkhianat kepada bangsa Palestina. Saudara sesama Muslim berkhianat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah membebaskan tanah Palestina untuk pertama kalinya. Berkhianat kepada Sultan Abdul Hamid II dan para khalifah yang beratus-ratus tahun mempertahankan bumi Palestina. Berkhianat kepada para syuhada yang telah mempersembahkan darah dan nyawanya demi kemerdekaan Palestina. Bahkan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang telah menetapkan Palestina sebagai tanah milik kaum Muslim. Baik, itulah ceramah singkat yang saya paparkan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.